Hey, ketemu lagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga hari ini semuanya tetap sehat. Semoga Allah selantiasa limpahkan kesehatan untuk teman-teman semua dan juga seluruh keluarga Anda di rumah ya. Amin, ya kan? Nah, kemarin kita sudah bahas tentang yang namanya apa tuh? PR kita membuat perencanaan keuangan, ya kan? Ingat itu adalah angka minimal, ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setor tugasnya di grup ya. Saya sangat apresiasi banget. Nah, kita akan masuk untuk materi kita yang hari kedua ini ya. Oke, kita mau bahas apa sih Abah? Nah, ini dia nih. Hari kedua kita bahas lanjutan dari goals atau yang namanya reality. Nah, walaupun kemarin kita sempat mengadakan Zoom meeting gitu ya, ada beberapa yang Zoom meeting, mungkin ada juga yang nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas kita sudah tahu dari proses coaching, grow model, G-nya adalah membangun goal setting, ya. Yang R-nya adalah kita melihat lagi realita kita saat ini. Oke, dan untuk kita bisa agar kita bisa teman-teman semua kita bisa memiliki visi, ya kan? Di masa depan yang lebih baik, nah kita harus tahu dulu bahwa ada namanya sindrom pengusaha. Pengusaha itu ada sindrom-sindromnya, teman-teman semua ya. Sindrom-sindromnya itu salah satunya adalah masalah posisi bisnis. Banyak pengusaha pemula atau pengusaha online gitu yang baru-baru berusaha apa di awal merintis gitu ya, ini nggak tahu posisi bisnis saat ini ya. Jadi kalau kita analogikan sebagai aplikasi navigasi atau aplikasi ojek online lah ya, paling gampang ya. Nah, setelah kita memasukkan tujuan kita di aplikasi tersebut, berarti kan goals tuh, ya kan? Setelah kita memasukkan goalsnya, maka kan berikutnya kita memasukkan titik penjemputan dong. Ya nggak? Baru kita bisa manggil driver. Nah, kalau tujuannya sudah dimasukin, tapi nggak masukin titik penjemputan, gimana drivernya bisa datang? Ya, maaf ya, batuk dulu. Oke, nah jadi ini langkah penting buat pengusaha tentunya adalah menentukan titik penjemputan atau titik start pemberangkatan awal ya, atau posisi titik Anda saat ini, posisi bisnis kita atau posisi kondisi kita hari ini ya, titik detik ini juga. Oke, nah banyak pelaku usaha yang nggak tahu posisi bisnisnya saat ini karena saya nggak jarang juga saya menemukan bahwa ada bisnis yang dijalankan tanpa catatan keuangan yang rapi, ada yang keuangan bisnisnya bercampur dengan keuangan pribadi. Kalau rekening bercampur nggak masalah sebetulnya ya. Kalau saya menganut prinsip yang rekening bercampur nggak masalah, yang penting catatannya jelas, keuangannya berbeda. Oke, lebih bagus lagi memang kalau rekeningnya beda. Ya, ini ada rekening buat usaha, ini rekening buat pribadi beda. Kalau mau butuh apa-apa, belanja di sini kebutuhan rumah tangga, bayar utang dan seterusnya, ambil dari rekening bisnis, ya kan? Nah, itu bisa seperti itu juga, ya. Kalau saya di awal nggak masalah lah satu rekening, yang terpenting adalah keuangannya dipisah, ya. Jadi Anda punya catatannya. Nah, banyak yang bercampur bisnis sama keuangan pribadi dicampur, ngublak nggak tahu angkanya. Kalau ditanya posisi bisnisnya gimana, bingung. Ya iya dong, ya kan? Ngaheng ya. Nah, kira-kira kalau titik penjemputannya nggak jelas, kalau titik saat ini kondisinya nggak jelas alias bingung, itu bisa mulai pemberangkatan nggak? Driver ojek online-nya bisa jemput nggak? Bisa mulai pemberangkatan nggak? Bisa. Aplikasi nggak jalan. Ya, bisnis pun jadi nggak jalan. Oke? Nah, kenapa penting mengetahui posisi saat ini? Kenapa sih Abah kok harus ditanya penting gitu? Ya, penting. Ya, kenapa dong kalau penting? Nah, sebelum pertanyaan itu terjawab, saya mau tanya duluan nih kan. Sebelum saya yang jawab ya, saya mau tanya duluan ke teman-teman ya. Nah, pertanyaan ini sudah saya susun dan pertanyaan ini sekaligus menjadi tugas Anda di hari kedua ini, ya. Hari kedua ini tugasnya adalah ini, menjawab pertanyaan ini. Oke? Pertanyaannya ada 16 dan Anda harus tulis di buku Anda, ya, tulis di buku nanti pertanyaan dan juga jawabannya. Oke? Semakin jawabannya detail, maka akan semakin bagus hasilnya. Trust me. Abah, kenapa sih harus ngisi begini-begini? Ini buat diri Anda sendiri, ya. Perusahaan bisa besar kalau CEO-nya atau pemimpinnya juga upgrade diri menjadi kapasitas besar. Oke, karena besarnya bisnis kita tidak akan pernah melampaui kapasitas diri kita. Kalau kapasitasnya segini, bisnisnya cuma mentok di sini doang. Tugas saya adalah menaikkan kapasitas diri Anda supaya Anda income-nya akan ngikutin gitu loh, ya. Sedikit cerita.
dulu saya tuh punya uang, alhamdulillah ya, saya syukurilah benar-benar ya, Allah kalau kasih rezeki ke saya tuh banyak terus gitu, nggak tahu kenapa. Dari saya muda, dari saya belum nikah, Allah kasih rezeki saya banyak terus gitu. Secara nominal rupiah gitu ya, selalu melebihi selalu melebihi apa yang kebutuhan pokok saya tadi tuh, kebutuhan yang kemarin kita udah bikin tuh di tugas, kebutuhan yang sudah dioptimalkan tuh. Nah, Allah selalu kasih lebih gitu ya. Maksudnya gini, saya ngekos terus saya cuman punya motor satu gitu ya, itu penghasilan bisa 25 juta sebulan. Kan aneh kan? Ya. Nah, akhirnya saya jadi punya kesempatan untuk banyak menabung waktu itu ya. Saya nabung tapi saya nggak tabung di duit ya. Saya tabung ya, pertama tabung uang dulu, nanti mencapai angka tertentu, let's say misalkan 15 juta, 20 juta, 25 juta, saya langsung berangkat ke Antam, saya belikan emas LM ya. Saya tabung tuh emas LM tuh di kos-kosan. Ada kebayang nggak? Ya, kos-kosan di gang kosan saya gitu ya. Saya nggak upgrade lifestyle waktu itu ya. Saya kosan di gang aja, tapi saya punya tabungan emas banyak. Anak muda belum nikah ya. Kayak gitu tuh, nabungnya emas tuh. Nah, tapi seiring dengan waktu, saya tergoda dengan teman-teman yang lain. Ya, teman-teman yang lain kok punya ini, punya itu, saya tergoda. Wah, kayaknya kalau 25 juta nggak cukup nih. Gimana caranya saya harus naik income saya? Akhirnya apa, teman-teman semua saya jualin emas saya. Ya, saya jualin sehingga saya punya uang nih. Wah, sekian puluh juta gitu, 80 juta ya, sekali punya untung 120 juta gitu, sekali punya tabungan tuh. Nah, dari situ saya terus dulu zamannya masih forum di Kaskus ya. Nah, saya ada forum investasi namanya di Kaskus. Nah, saya suka buka-buka forum investasi, saya baca satu persatu. Di situ banyak tuh investasi-investasi, tapi antara bodong dengan nyata itu tipis-tipis gitu. Dan saya kebanyakan dapat yang bodongnya ya. Setelah naruh duit berapa puluh juta, jendal hilang gitu ya. Maksudnya apa sih? Intinya kapasitas saya tuh 25 juta. Ya kan? Kalau saya mau naikin 30 juta, itu harus ilmunya dulu ditambah. Bukan dengan cara naruh nitip uang di tempat orang. Mentang-mentang lu punya tabungan gitu kan. Songong banget lu kan gitu kan, saya ditegornya begitu tuh sama Allah tuh kan. Mentang yang punya tabungan jangan belagu deh gitu mungkin. Gitu kan, nggak sadar diri saya. Ya, sehingga yang namanya kemampuan kapasitas segini ya, ini berhubungan dengan reality nih ya. Kapasitas saya cuma segini, saya maksain mau naik income-nya di atas kapasitas nggak bisa. Pasti jebol, pasti jendal, udah pasti itu. Kalau memilih bisnis sendiri pun insya Allah bangkrut. Ya, rata-rata bangkrut itu, nggak akan bisa bertahan. Kenapa? Karena maksain melebihi kapasitas dirinya. Nah, makanya penting kita untuk mengetahui reality ini. Ya, nah itu teman-teman ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab, yang harus kita jawab ya. Saya akan jelaskan satu persatu, nanti tolong Anda ditulis. Nanti ada PDF-nya ya, nanti ada PDF-nya. Oke, di PDF itu ada rangkumannya. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Ada 15 di reality, 15 atau 16 pertanyaan gitu ya. Nah, tolong dijawab yang pertama. Berapa omset bulan lalu? Ya, omset usaha ya, bulan lalu. Kalau yang belum punya usaha, tulis saja 0. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya. Nomor 2, apa saja sumber daya yang Anda miliki di perusahaan Anda atau di bisnis Anda? Anda tulis. Misalnya, saya punya komputer, saya punya karyawan berapa orang, ya kan? Apalagi, saya punya database pelanggan sekian puluh ribu orang. Pokoknya sumber daya yang Anda miliki. Ya, Anda tulis di situ dengan detail ya. Tadi saya udah kasih contoh-contohnya. Nomor 3, apakah Anda sudah melakukan langkah-langkah tertentu untuk menuju goals Anda? Kita sudah bikin goals yang berbentuk well-formed outcome ya. Nah, di situ pertanyaan di sini nomor 3 adalah langkah apa? Apakah Anda sudah melakukan langkah tertentu untuk menuju goals Anda? Jawabannya adalah sudah atau belum, ya kan? Nomor 4, jika sudah, kalau jika belum nomor 4 kosongin ya. Jika sudah, apa saja hal-hal yang sudah Anda lakukan sejauh ini untuk mencapai goal tersebut? Misalnya, saya beli buku kah, saya beli e-course ini kah? Judul e-course-nya ditulis ya. Saya membeli e-course Facebook Ads dari, misalnya dari siapa? Guru saya deh, Albert Leonardo ya. Itu jago Facebook Ads ya. Ada juga Mas Kang Bramantia ya, karena di Bandung jadi Kang gitu ya. Kang Bramantia Farid misalnya, saya sudah beli e-course-nya misalnya. Boleh, pokoknya Anda tulis e-course-nya, Anda tulis detail di situ ya. Apa saja hal yang sudah Anda lakukan. Nomor 5, apa saja hal-hal yang tadi yang nomor 4 yang sudah dilakukan 4 itu ya, yang memberikan kontribusi positif ya, kontribusi positif kepada kesuksesan Anda atau pertumbuhan bisnis Anda sejauh ini. Apa saja? Di situ di list. Ya kan, berarti kan ada yang memberikan kontribusi, ada yang tidak memberikan kontribusi.
Betul ya? Itu nomor 5. Nomor 6, apa saja progres yang sudah Anda lakukan sejauh ini? Nah, jadi misalnya dulu sebelum saya belajar Facebook Ads misalnya ya, omsetnya segini, terus sekarang progresnya segini gitu lah ya. Nah, terus nomor 7, apa saja yang berjalan dengan baik hingga hari ini? Anda tulis, yang ini berjalan dengan baik, yang ini berjalan baik, yang ini kurang nih, kayaknya kurang optimal nih bagian sini nih. Anda tulis bagian apa yang berjalan dengan baiknya. Ya, yang kurang optimalnya ya nggak usah ditulis ya, karena kita akan fokus ke yang positif aja. Nomor 8, apa saja yang Anda butuhkan agar bisa mencapai goal tersebut? Spesifik ya. Tulis spesifik nomor 8 ini. Misalnya sebuah ilmu. Ilmu apa? Ilmu desain misalnya gitu kan. Saya teh lemah di desain misalnya. Ilmu apa lagi? Ilmu menulis storytelling. Saya teh lemah di storytelling. Apa aja gitu. Berarti saya butuh itu. Dan saya butuh mentornya juga misalnya. Ya. Selain itu, saya butuh apa lagi ya? Saya butuh supplier misalnya, ya nggak apa-apa juga, boleh juga. Siapa tahu di grup ini ada juga kolaborasi, ternyata ada orang yang bisa berkolaborasi menjadi supplier Anda kah, ya kan? Ya. Atau menjadi cross selling Anda nantinya ke depannya ya, insya Allah ya. Nah, terus yang berikutnya, nomor 9. Nah, ini dijawab ya, kenapa Anda belum berhasil mencapai goals tersebut? Nah, ini pertanyaannya variabel banget nih. Ya, tolong dijawab hal-hal teknisnya apa aja, ilmu-ilmunya apa aja yang belum, sehingga Anda belum mencapai goal tersebut. Terus apa lagi? Sifat perilaku diri, ya kan? Sifat negatif dari diri, karakter negatif, sifat jeleknya yang ini nih mengganggu. Anda tulis. Ya, apalagi? Faktor X, nah ini penting, faktor X serius. Nih faktor X nih penting banget. Kenapa? Saya baru berantem sama mama saya. Ribut kemarin. Tulis. Itu menghambat rezeki itu. Tulis jujur. Saya pengen Anda jujur. Ya, kita di grup ini kita sudah seperti keluarga, jadi udah kita saling terbuka aja. Ya, jujur. Pokoknya ya, saya berantem sama pasangan saya. Jujur aja, nggak masalah. Ya, karena dengan kita jujur itu kan berarti mengungkapkan apa yang sebenarnya. Ya, berarti tidak berbohong. Ya, kalau kita nggak jujur, berarti kita berbohong. Berbohong malah jadi dosa. Tadinya mau ikut mentoring biar bisnisnya maju, biar pertumbuhan kapasitas dirinya berkembang, tapi dengan ya kita menutup-nutupi kebenaran, akhirnya malah jadi nggak berkah khawatirnya. Ya kan, udah jujur aja apa adanya. Nomor 10, apa yang menurut Anda menghentikan Anda? Ya apa nih? Saya nggak tahu ini. Mental block biasanya yang besar gitu kan. Apa ini? Anda tulis. Ya, Anda yang lebih tahu apanya. Ya. Apa yang menurut Anda yang sebenarnya terjadi di bisnis Anda sehingga kondisi Anda seperti hari ini bisnisnya, ya. Nomor 12, apakah Anda tahu siapa orang lain yang bisa mencapai goal tersebut? Anda tahu nggak siapa? Jangan saya, please. Jangan ngebenchmark ke saya dulu karena sebagai seorang coach jangan dulu ke saya. Anda lihat keluar, kalau bisa ke kompetitor yang segmen bisnisnya sama dengan Anda. Ya, kalau Anda di makanan, cari orang di makanan yang bisa mencapai goalnya. Siapa? Tulis di situ. Misalnya, ada tuh teman saya Bu Susi, dia dia jualan frozen food misalnya. Dia bisa tuh mencapai goalnya tuh ya gitu ya. Nomor 13, apa saja yang bisa Anda pelajari dari orang tersebut? Apa saja? Berarti kan hal-hal positifnya nih dari kompetitor kita itu, ya kan? Hal-hal positifnya nih, ya. 14, apa saja yang sudah Anda coba lakukan untuk upaya perbaikan? Tulis. 15, apa yang bisa Anda lakukan dengan lebih baik saat ini? Oke? Oke? Nah, yang bisa Anda lakukan dengan lebih baik saat ini ya. Wah, dengan kapasitas saya sekarang, saya bisa nih kayaknya begini dibanding dulu. Ah, pasti kan lebih ada tuh yang lebih baik ya. 16, dari skala 0 sampai 10, di mana 0 Anda belum ngapa-ngapain, 10 adalah effort yang paling maksimal gitu kan. Atau progres yang sudah 100% mendekati goals Anda, ya 100% berarti sudah nempel sama goals ya. Nah, Anda di level berapa? Dari skala 0 sampai 10, Anda di level berapa saat ini untuk progres menuju goals-nya? Oke? Ya. Nah, itu dia teman-teman PR kita hari ini. Di hari kedua mentoring bersama Abah ini, tolong tugasnya langsung dikerjakan. Satu hari ini Anda ngubek-ngubek isi kepala dan hati Anda. Karena ini menguras ya. Ini mengerjakan PR ini menguras pikiran, menguras hati banget ini, ya. Karena kita benar-benar deep trance, self-identifying, self-talk, ya. Di sini yang terdalam akan keluar, ya. Nah, teman-teman,
sekian materi kita dan juga tugas untuk hari kedua ini dari Abah ya. Segera dilakukan, nanti sebentar lagi juga akan dikirimkan file PDF-nya ya. Nanti di file PDF-nya itu ada listnya gitu kan, tapi bukan di print diisi di situ, jangan, karena nggak cukup kolomnya. Tetap Anda tulis di buku Anda. Ya, makanya di awal Abah udah sampein buat teman-teman, tolong harus punya buku khusus untuk program mentoring diri Anda sendiri ini. Gitu ya. Sekian materi kita, pertemuan kita di hari kedua ini. Kita akan ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jaga makanan. Jaga juga keluarga Anda.